Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan menyampaikan destinasi CGB Angkatan 11 Kabupaten Temanggung di SD Negeri 2 Bekal. Sebelumnya saya perkenalkan, saya adalah calon ibu penggerak Angkatan 11 dengan pengajar praktek Ibu Apriliana dan fasilitator saya adalah Pak Wahid Rohman. Ini yang membimbing saya itu lebih muda dari saya. Saya tadi bingung ya. Pak Wahid Rohman itu SD mana, Bu? Pak Wahid Rohman itu kepala sekolah SD Kembaran. Untuk susunan acaranya adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, ketiga doa, keempat paparan, yang kelima adalah penutup. Untuk sebelumnya acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami berikan kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilkan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi CGB Angkatan ke-11 Ibu Yesi Aprilian Susanti. Untuk itu marilah kita lafazkan rasa syukur kita dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, mohon maaf saya mewakili kepala sekolah dikarenakan ibu kepala sekolah sedang ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga di sini saya mewakili ibu kepala sekolah untuk memberikan sambutan. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Yesi yang sudah sampai pada tahap ini. Sudah 2 kali kita berkumpul untuk hari ini, yaitu penyebaran tentang disiplin positif dari calon guru penggerak untuk disebarkan kepada guru-guru yang ada di SD Negeri 2 Bekal. Kami berharap Ibu Yesi dapat memberikan ilmunya, sharing ilmunya, sehingga kita guru-guru yang ada di SD 2 Bekal ini dapat memahami tentang budaya positif yang harus dilakukan di sekolah, dan semoga kedepannya budaya positif itu tetap ada dan menjadi membudaya di sekolah kita. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat menyerap ilmu yang akan kita dapat bersama-sama. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, marilah dalam kesempatan hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang ilmu didapatkan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk sekolah SD Negeri 2 Bekal ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa
Rasul wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin memberikan paparan tentang penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat itu bukan Bapak Ibu guru yang sudah ikut CGP, tapi semua yang didambakan oleh anak-anak kita. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Tidak hanya di sekolah, terutama di dalam kelas kita masing-masing. Nah, di sini kita menerapkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru itu sejatinya adalah penuntun dan penghamba kepada Allah. Ini yang mungkin berat kepada anak. Berat sekali sebenarnya, karena kita harus menuntun, tidak menuntut. Padahal kita sering sekali menuntut kepada anak-anak. Saya tidak akan berbicara banyak, saya akan memberikan sebuah video tentang filosofi. Selamat datang di Sekolah Guru Kebinekaan. Saya Indah Nova Ida Manurung, teman belajar Anda. Di perjumpaan ini, kita akan belajar bersama tentang filosofi pendidikan. Kita akan menggali ajaran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dari pertanyaan ini. Apa yang teman-teman ketahui tentang Ki Hajar Dewantara? Mungkin jawaban yang terlintas adalah Bapak Pendidikan, pendiri Taman Siswa, keturunan Ningrat, 3 Serangkai, Tuturi Handayani, dan Menteri Pendidikan pertama. Apalagi terlahir dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Ia adalah seorang aktivis pergerakan, aktivis pendidikan, dan aktivis kebudayaan. Kiprahnya dimulai dengan bergiat di organisasi Budi Utomo dan Indisi Parti, serta menulis di berbagai surat kabar. Tulisannya yang tajam membuat ia dibuang ke Belanda. Di tempat pengasingan, ia tetap aktif menulis, juga belajar tentang jurnalistik, seni drama, dan ilmu mengajar. Saat belajar tentang pendidikan dan pengajaran, ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran 3 tokoh pendidikan, yaitu Frederick Froebel, penggagas Taman Kanak-kanak, Maria Montessori, dan Rabindranath Tagore. Konsep bermain dari Froebel, pelajaran panca indera dari Maria Montessori, dan model Santiniketan Rabindranath Tagore menjadi inspirasi saat di kemudian hari Ki Hajar Dewantara menggagas perguruan Taman Siswa. Di Taman Siswa, Ki Hajar memperkenalkan sistem AMO yang memberikan kemerdekaan bagi anak untuk belajar. Peran guru adalah sebagai pamong atau fasilitator. Kemerdekaan dan kemanusiaan merupakan gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam sistem AMO, anak dididik menjadi manusia yang merdeka hatinya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Lalu, di mana posisi pendidik? Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ing Madio Mangunkarso di tengah terus berprakarsa, dan Tuturi Handayani mendukung dan mendorong peserta didik terus maju. Mendidik adalah menuntun, bukan memaksakan kehendak pendidik kepada anak-anak. Ki Hajar Dewantara menyebutnya berhamba pada anak.
Tetapi siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan? Ada 3 pusat pendidikan yang amat penting bagi anak, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ketiganya perlu bekerja sama untuk kepentingan terbaik anak. Pendidikan itu luas, di dalamnya mencakup pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. Pengajaran hanya sebagian dari pendidikan. Tujuannya agar anak memiliki pengetahuan dan kecakapan yang cukup untuk hidup. Jika pengajaran memerdekakan manusia atas hidup lahirnya, pendidikan dimaksudkan memerdekakan manusia atas hidup batinnya. Di dalamnya ada budi pekerti yang ditampakkan melalui tajamnya pikiran, halusnya rasa, dan kuatnya kemauan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan kebudayaan adalah pendidikan yang mempertinggi nilai kemanusiaan. Pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara juga digali dari akar budaya dan kecintaan pada tanah air. Pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan. Maria Montessori, Rabindranath Tagore bahkan pernah datang ke Yogyakarta untuk mendalami apa yang diterapkan di Taman Siswa. Pertanyaan yang sering kami terima, masih relevankah ajaran Ki Hajar Dewantara ini? Bagi Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang bisa berubah dan perlu berubah karena kebudayaan tidak statis. Ia mengatakan, kita saat ini hidup di masa transisi. Di sekitar kita, perubahan sedang terjadi. Hilangnya kebiasaan lama membuat kita sedih. Namun, di saat yang lain, hal-hal baru itu membawa kebahagiaan. Kadang kita menempatkan diri melawan perubahan kebiasaan, tetapi di saat lain, kita juga pergi dari kebiasaan yang sudah kuno itu. Lambat laun, kita akan menyadari bahwa percuma saja untuk melawan apa yang tidak bisa dielakkan, dan bagaimana semua itu datang pada waktunya. Lalu kemudian, kita akan berrekonsiliasi dengan diri sendiri terhadap apa yang tidak bisa dihindari, karena kita tahu yang datang bukan pilihan kita, tetapi memang betul itu kebutuhan kita. Ada yang disebut kodrat alam dan ada yang disebut kodrat zaman. Kodrat alam meliputi bentuk dan sifat. Bentuk kebudayaan bisa berbeda sesuai tempat di mana kita ada, tetapi sifat kebudayaan seharusnya tetap dan universal, yaitu kemanusiaan. Kodrat zaman meliputi isi dan irama. Isi kebudayaan dipengaruhi oleh pengaruh zaman yang ditempati. Begitupun irama kebudayaan menyesuaikan dengan cara menggunakan unsur kebudayaan pada zaman itu. Perubahan tak terelakkan, tapi pastikan sifat kemanusiaan tetap dipertahankan. Dan ingat prinsip ini ketika perubahan terjadi. Kontinuitas, konvergensi, konsentris. Kontinuitas berarti tetap ada kesinambungan dengan apa yang kita miliki. Konvergensi berarti mengarah sifat universal, yaitu kemanusiaan. Konsentris berarti memiliki pusat yang sama namun tetap menghargai dinamika dan kekhasan masing-masing. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sudahkah keselamatan dan kebahagiaan anak menjadi perhatian kita sebagai pendidik? Selamat mengajar, mendidik, dan menghadirkan kebudayaan yang memerdekakan dan memanusiakan peserta didik. Dalam hal ini, pendidikan memiliki andil untuk berkontribusi terhadap pencapaian cita-cita luhur tersebut. Terima kasih. Salam keragaman. Seperti itu budaya positif, filosofi tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebegitu berbedanya dengan kenyataan yang kita hadapi. Kadang apa yang kita inginkan
berusaha dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik, karena semua kita sebagai guru adalah menuntun di mana cita-cita anak adalah tujuan kita. Nah, di sini ada konsep utama modul budaya positif, di mana ada berbagai macam. Untuk menciptakan budaya positif itu ada pertama adalah perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan kupas satu persatu, tapi hanya sedikit. Nah, paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita baru saja mempelajari tentang profil belajar Pancasila. Di sini ada 6. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkenalan kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Di sini sesuai dengan visi sekolah kita yang melaksanakan dengan cara perubahan menggunakan pembiasaan baik. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu dalam budaya kita mempunyai makna kata disiplin dalam segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena mungkin disiplin itu ada banyak hal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, atau hukuman. Sebagaimana dengan pendidik mempunyai tujuan adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukannya ekstrinsik. Jadi kedisiplinan ini kita ciptakan tidak dari kita, tapi dari diri anak, dari muncul dari diri anak itu sendiri. Di mana kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini nanti menjadi kebutuhan dasar manusia yang akan kita ciptakan dan akan kita munculkan pada diri anak. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasinya ada 3. Motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, takut. Ini adalah motivasi ekstrinsik, jadi ini motivasi yang dari luar, mungkin hukuman dari bapak ibu guru kalau di sekolah biasanya seperti itu. Yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Di sini murid melakukan disiplin bukan karena diri, tapi karena dia ingin mendapatkan imbalan. Imbalan mungkin bapak ibu, kalau berangkat pagi nanti kalian akan mendapatkan nilai 10. Nah, seperti itu. Itu adalah mendapatkan imbalan. Yang paling baik adalah disiplin karena menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, di mana murid itu sadar akan nilai yang terdapat dalam disiplin, dalam kegiatan disiplin, melakukan disiplin. Jadi inilah motivasi intrinsik, motivasi inilah yang akan kita munculkan kepada anak-anak. Konsep disiplin dengan identitas. Di sini kita anggap yang pertama ada gagal terlebih dahulu. Jadi konsep disiplin itu ada 2, gagal dan berhasil. Nah, gagal itu karena apa? Yang satu adalah
tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, takut dihukum, murid menjadi rendah diri. Itu konsep disiplin yang termasuk identitas gagal. Yaitu yang pertama, hukuman. Yang kedua adalah karena penghargaan. Tidak efektif di sini kalau kita memberikan sebuah penghargaan, melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Mereka tidak akan melakukan sesuatu hal kalau tidak dapat penghargaan. Yang kedua adalah merusak hubungan. Nanti di sini kalau kita memberikan suatu penghargaan, sifat iri bagi teman yang lain yang tidak dapat hadiah, kita akan tidak mengetahuinya. Karena itu nanti hubungannya antara siswa dengan siswa. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Bagi siswa yang mendapatkan hadiah itu saja dan yang tidak akan melakukan hal yang lebih baik dari biasa. Biasanya kalau anak yang aku sudah pernah dapat hadiah, besok saya juga akan mendapatkan hadiah lagi. Itu penghargaan. Ini termasuk konsep disiplin yang identitasnya gagal. Menghukum dengan sistem ranking. Bapak Ibu sudah tahu ya, untuk saat ini kita sudah tidak diperbolehkan untuk menunjukkan ranking. Tapi kadang anak-anak, orang tua itu menginginkan putra Neko ranking pintar. Seperti itu. Itu juga akan mematikan. Itu termasuk konsep disiplin yang termasuk gagal. Yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Misalnya anak sudah bisa hafal 1 juz, dia pasti akan bangga dengan pencapaian dirinya, tapi orang tua biasanya akan memberikan suatu hadiah. Jadi hadiah itu menjadi merampas hak anak. Harusnya dia sudah timbul dengan diri sendiri, tapi kita akan memberi, nek kamu dapat 1 juz, nanti akan dapat hadiah sepeda. Anak itu tujuannya tidak akan menghafal, tapi karena hadiahnya itu yang akan dia dapatkan. Nah, seperti itu adalah termasuk motivasi konsep disiplin yang termasuk gagal. Penghargaan masih sama ini, sama. Tidak efektif, merusak hubungan, mematikan bersama. Di sini yang termasuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada beberapa, yaitu konsekuensi. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek karena sering tidak tertanam pada dirinya. Misal menumpahkan air minum teman, menumpahkan air minum. Kalau kita di dalam kelas mungkin dengan cara ada seorang anak yang menumpahkan air minum, maka kita akan, ayo silahkan dibersihkan karena kamu yang menumpahkan. Itu adalah konsekuensi bentuk tanggung jawab anak itu. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Nah, monitoring berkelanjutan itu kita tidak bisa. Jadi anak kita hanya mengingatkan anak untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kita tidak kalau contoh nih Bapak Ibu, kalau biasanya contoh di situ menumpahkan air minum, kita kamu sudah menumpahkan air minum, kamu harus dihukum. Seperti itulah ada disiplin yang gagal. Tapi kita harus menumbuhkan ke anak bahwa dia harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya anak itu tidak merasa dihukum. Kalau anak itu merasa dihukum, dia akan merenung dan merasakan, wah aku kok salah. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang kita tidak sadari. Sebenarnya kita akan memberikan kedisiplinan ke anak tersebut, ternyata malah memberikan suatu motivasi yang kurang bagus untuk diri anak. Yang kedua setelah konsekuensi adalah restitusi. Konsep disiplin dengan identitas sukses dengan restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jika dia melakukan kesalahan, kita memberikan dia harus sadar kesalahannya itu ada di mana.
fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, yaitu keyakinan yang ketika menghormati dirinya dan orang lain, menghormatinya mungkin dengan meminta maaf nih. Yang keempat, teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol. Jadi dirinya sendiri nanti yang akan mengetahui kesalahannya di mana, dan dia sendiri nanti yang akan mendapat saya harus bagaimana. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi ini saya sudah mencoba menerapkannya di kelas saya. Mungkin agak lain, tapi itu tidak mematikan diri anak. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Apa tuh nih restitusi? Saya juga di restitusi itu ada 3 tahapan nanti, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau saya menjabarkan dengan bahasa saya, itu guru hanya menjadi fasilitator. Jadi guru itu menenangkan diri anak yang membuat kesalahan dan bisa menciptakan anak itu mengetahui kesalahannya di mana dan anak itu harus bagaimana. Jadi guru hanya menyampaikan, terus kamu seperti apa, kamu harus bagaimana. Jadi semuanya itu harus timbul dari diri anak, sehingga anak setelah melakukan kesalahan, dia masuk ke dalam lingkungan anak-anak itu kembali tidak merasa minder. Jadi tidak takut kan, aku mesti salah, aku mesti ikut akan dikucilkan dengan teman. Nah, itulah yang akan kita terapkan agar karakter mereka tidak merasa terkucilkan. Kelompok berarti kelas ya Bu? Ya, bisa. Pertama kita akan lewatnya dari kelas dulu. Kalau nanti ke sekolah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter, bukan tindakannya tapi karakternya. Yang 7 adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi nanti kita mendampingi anak itu sampai harus bagaimana. Di sini ada beberapa perbedaan. Saya contohkan siswa tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu terus kalau tidak mengerjakan PR adalah menghukum. Sing orang ngarep PR ngepel WC. Sing orang ngarep PR keluar dari kelas. Nanti anak-anak akan merasa ketakutan. Nah, ini akan mematikan karakter anak. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Guru dengan tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau menggunakan konsekuensi biasanya, wah terima PR Bu, ya wis sekarang kerjakan di luar, kerjakan hari ini juga. Konsekuensi. Kalau dengan restitusi itu kita lebih halus. Guru menanyakan dulu. Kita sebelumnya kan akan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, di sana keyakinan kelas itu akan membantu menyelesaikan masalah siswa. Di sini guru akan terbuka dan saling menghormati antara anak itu sendiri dengan orang lain. Nanti untuk restitusi ini sebelum kita ke restitusi biasanya kita akan membuat keyakinan biasanya tiap kelas. Kalau dulu kita membuatnya peraturan kelas, tapi untuk saat ini kita harus bisa mengubah peraturan menjadi keyakinan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Pada posisi kontrol restitusi itu ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, jangan ini mau tanya begini, mau tadi direktur ini. Penerapan posisi kontrol ini langsung saya
ke kasus sulit, karena kalau tidak langsung ke kasus saya sendiri saja nggak muncul. Ternyata seperti itu. Kasus di sini adalah tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini banyak terjadi di sekolah kita nih. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu kalau kita menghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini yang sekarang ini sering kita laksanakan. Ternyata seperti itu kurang cocok. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu kita memberikan kepada anak. Bola balik kok orang yang seragam. Kita selalu sehingga anak itu tidak merasa bersalah, tapi malah merasa kecewa. Bu guru saya galak, bu guru seperti ini. Sebagai teman kita lebih merangkul. Ayolah nak, besok jangan diulangi lagi. Kata-katanya seperti itu. Kalau pemantau itu kita memberikan suatu konsekuensi. Apabila tidak membawa atribut, kamu punya konsekuensinya harus bagaimana. Jadi itu lebih ke peraturan. Sudah melanggar dan ada peraturannya dan konsekuensinya itu apa. Kalau sebagai manajer itu kita lebih mendalami anak tersebut. Apa, kenapa tidak memakai pakaian lengkap, terus latar belakangnya itu kenapa, alasannya apa. Nah, kita menanyakan itu. Kalau alasannya mungkin pakaian itu kasih basah, jadi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk dia berargumentasi. Seperti itu. Kalau tidak masuk akal kembali ke konsekuensi. Nah, kalau tidak masuk akal baru kita mengembalikan ke konsekuensi atau ke pemantau. Seperti itu. Keyakinan kelas. Nah, sebelum tadi ke itu seharusnya kita ke keyakinan kelas. Kok sekarang keyakinan kelas dulu tata tertib kelas kesepakatan, peraturan. Sebenarnya keyakinan kelas itu kita buat itu adalah harapan anak-anak tersebut di dalam kelas. Contoh, saya di kelas 5. Saya akan memberikan keyakinan kelas kepada anak, karena di sini kita tidak diperbolehkan untuk membuat kata negatif. Kalau di keyakinan kelas itu semua kalimatnya kalimat positif. Tidak ada dilarang makan di kelas, tidak ada. Kita harus mengubahnya menjadi kalimat positif. Jadi kita itu dituntut memberikan yang positif kepada anak-anak sehingga anak-anak itu tidak mengenal yang negatif. Jadi kita harus mengubah dari peraturan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu harapan kita, harapan anak-anak selama nanti ada di kelas itu. Contoh saya di kelas 5, yang pertama saya membuat berdiskusi tentang peraturan saya buat terlebih dahulu. Dan setelah peraturan itu saya merumuskan menjadi keyakinan. Caranya dengan mengubah kata-kata negatif menjadi positif. Contoh itu dilarang makan di dalam kelas selama pelajaran. Saya akan mengubahnya menjadi kata-kata makan di saat jam istirahat dan di luar kelas, seperti itu. Kita tidak boleh dilarang memakai sepatu di dalam kelas, itu juga tidak boleh. Dilarang itu berarti kata negatif. Di sini saya juga menempelkan keyakinan di kelas untuk mengingat. Ini keyakinan kelas 5. Yang pertama adalah disiplin waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, dan berbicara yang sopan dan baik. Ini keyakinan yang sudah saya buat di kelas 5 dengan menggunakan kalimat positif. Ini cara pembentukan keyakinan itu memang lebih abstrak dari peraturan. Jadi memang di awalnya kita membuat peraturan terlebih dahulu, terus mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Di sini berupa pernyataan yang
secara menyeluruh dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, yang penting anak bisa mengingat. Sesuai dengan kondisi kelas 1 sama kelas 5 tidak sama nih Bu Lilis. Mereka pasti akan berbeda karena memang anak-anak itu kalau kelas atas, terutama kelas 5-6 itu sudah dewasa, sudah memahami. Kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 mungkin masih ibu-ibu ini, semua ibu, semua serba ibu. Yang keenam adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Kalau di dalam kelas warga kelas, tapi kalau budaya di sekolah maka semua warga sekolah harus dilibatkan karena setiap guru mempunyai harapan yang berbeda-beda. Di sini yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah yang mengubah identitas anak yang merasa bersalah dari orang yang gagal menjadi yang sukses. Itu tujuannya itu seperti itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau kita di dalam kelas sudah menyampaikan keyakinan kelas, nanti anak akan tahu saya sudah melanggar yang mana. Ini saya berikan contoh praktek penerapan segitiga restitusi pada kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Itu tadi adalah contoh segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kita menanyakan kenapa tidak mengerjakan, apa kesalahannya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, salahnya di mana, terus dia harus bagaimana. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau keyakinan itu dia melanggar keyakinan yang seperti apa dan apa yang harus dia kerjakan. Itu Bapak Ibu yang harus kita terapkan. Saya juga belum bisa. Kemarin sudah mencoba tetap dari sabar kalau anak. Ada anak yang tidak mengerjakan PR, ternyata saya sih emosinya masih tinggi. Ternyata saya juga sama. Tapi kita harus berusaha
menerapkan seperti itu agar budaya positif di dalam kelas maupun di sekolah itu dapat tercapai dengan berbagai cara. Nah, untuk hal-hal yang lain mungkin ada yang kurang paham, bisa saya jawab sebisa saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang budaya penerapan positif. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, meluangkan waktunya. Bapak Ibu guru yang hebat. Sebenarnya ini adalah tugas saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu apa yang sudah saya dapat harus saya tularkan ke sekolah agar dapat dilaksanakan di sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ke? Sehat. Semangat? Pada pagi hari ini, Ibu Guru sebelum kita mulai ke pelajaran selanjutnya, nanti kamu di kelas 5 harus ada suatu namanya kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Tadi apa kesepakatan? Kesepakatan itu sesuatu yang dibahas secara bersama-sama. Di sini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu hampir sama dengan tata tertib. Tetapi kesepakatan itu kita buat dengan kalimat yang positif, kalimat yang baik. Jadi tata tertib itu dibuat tidak untuk menghukum, bukan untuk menghukum, tapi menyepakati antara ibu guru dengan kalian semua agar apa kesepakatan itu dibuat punya manfaat apa? Nah, manfaatnya itu adalah menciptakan suasana yang saling menghormati, komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, mendorong hubungan yang positif. Tidak ada kalimat yang negatif. Jadi tidak ada dalam kesepakatan itu tidak ada yang namanya kalimat negatif, kalimat positif. Gimana tidak ada hukuman di dalamnya agar kamu menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Itu manfaatnya. Gimana tujuannya sama menciptakan biar kita itu mulai pembelajaran itu santai, nyaman, nyaman. Nah, di sini kamu pasti punya harapan selama di kelas 5. Nah, itu yang nanti akan kita sepakati menjadi kesepakatan kelas. Contohnya kita harus berangkat pagi. Tidak membuat kalimat positifnya bagaimana? Membuat kalimat positifnya yang bagaimana? Datang tepat waktu, benar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalian boleh menulis apa yang kamu inginkan di dalam kelas ini agar kita nyaman. Coba nanti dari satu dulu ya. Datang kelas berwarna. Satu anak satu guru. Nanti kalau masih ada yang ingin lagi, silakan kalian boleh menulis kesepakatan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Kalau sudah boleh maju satu dulu ya. Satu dulu. Boleh.
kalimat positif. Oke. Ditempel di depan. Sudah, boleh maju ke depan, ditempel dulu. Satu dulu. Harapan apa yang kamu inginkan? Ini loh, ambil lagi. Sudah, ayo Kak Ustaz maju. Di ayo. Nih, silakan maju. Kalau yang sudah silakan maju. Safira sudah belum? Sini. Yuk. Masih kepengen lagi punya harapan, silakan ambil. Ambil lagi. Satu lagi boleh. Sini, bawah sini. Ambil lagi. Ambil lagi boleh, satu lagi. Nah, sini. Harapan kalian selama berada di kelas 5 mau seperti apa? Oke? Mau seperti apa? Harapan kalian ingin seperti apa kelas kita? Keyakinan dan harapan yang kalian inginkan tercapai. Nah, sudah semua? Oh, masih ada. Sudah. Sudah deh, kalian semua sudah membuat suatu harapan yang akan kita sepakati. Untuk yang pertama, menghormati teman, disiplin, menjaga kebersihan, disiplin, datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, berbicara yang sopan, berdoa dulu sebelum belajar, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan, doa dulu sebelum belajar, menjaga kebersihan, banyak sekali, mendengarkan penjelasan guru, berbicara yang sopan dan baik, apa itu? Suasana nyaman, kelas sejuk dan nyaman, berdoa biar cita-cita tercapai, menjadi sukses sama bisa membanggakan orang tua. Oh, harapannya kalian bagus sekali. Nanti sekarang kita banyak yang tadi yang pertama, disiplin. Berarti kita sepakati untuk kesepakatan yang pertama itu adalah disiplin waktu. Oke, berarti datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, istirahat dan masuk kelas tepat waktu. Kita adalah menghormati teman. Nah, menghormati berarti saling menghormati antara guru dan teman yang sedang berbicara.
menjaga kebersihan. Betul sekali, kalau kelas kita bersih, kita akan senang, nyaman. Berarti menjaga kebersihan dan keindahan. Sudah 3 yang kita dapat. Terus apa lagi ini? Berdoa dulu dan berdoa dulu sebelum belajar ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke? Berdoa. Ini kesepakatan yang keempat. Berdoa. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan sudah. Datang tepat waktu sama gitu dengan itu. Mendengarkan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Oke, mendengarkan berarti kesepakatan yang ke-5. Kita akan buat kesepakatan berapa ini? Oh, ada lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Gimana? Setuju tidak? Nah, setuju. Berarti mengerjakan tepat waktu. Tadi berarti sudah 6 ya. Nah, lagi suasananya sejuk, nyaman. Berarti kita berbicara sopan. Gus ini berbicara sopan. Berarti berbicara sopan kepada bapak atau ibu. 7 kesepakatan. Berbicara sopan. Berarti ada 8 ya, nanti ini ada 8 kalau kita menemukan 3. Terus masih ada lagi? Oh, tidak ada, hanya 7. Berarti kesepakatan kelas yang kita buat ada 7 ya. Ingat, yang pertama adalah disiplin waktu. Apa? Disiplin waktu. Yang kedua adalah saling menghormati sesama. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kelima apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam, berbicara sopan. Masih ada satu lagi nih. Tadi apa? Oh, mendengarkan penjelasan. Oke, sudah deh 7 kesepakatan yang kita sepakati agar kelas kita menjadi nyaman. Nyaman untuk kita semua. Mungkin itu saja untuk kegiatan kesepakatan kelas kita hari ini. Semoga apa yang kita harapkan